Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Kurnia Nurjana. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di UPTD SMP Negeri 1 Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, sekaligus sebagai mahasiswi PPG Dalja Bet 1 UIN Has Jember 2024. Hari ini 16 Oktober tahun 2024, saya akan melakukan praktik pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sudahkah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran di pagi hari ini? Siap? Oke, kalau sudah siap, kita awali kegiatan belajar ini dengan berdoa terlebih dahulu, dan setelah itu dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu kepada hati mulai. Selesai. Kita baca Asmaul Husna dulu ya. Ya
Muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Dan hari ini kita akan belajar tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Adapun tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan perkembangan ilmu filsafat, kedokteran, matematika, dan astronomi pada masa Daulah Abbasiyah. Sebelum Ibu melanjutkan materi, Ibu akan mengajukan atau akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Siapa saja ilmuwan Muslim yang terkenal pada masa Daulah Abbasiyah? Ada yang tahu? Atau ilmu pengetahuan apa saja yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah? Nah, untuk itu mari kita belajar tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah itu berlangsung dari abad ke-8 hingga ke-13. Daulah Abbasiyah juga sering disebut sebagai zaman keemasan Islam. Nah, pada masa ini ilmu pengetahuan dan budaya berkembang sangat pesat, terutama pada bidang kedokteran, filsafat, astronomi, ya, sesuai dengan pertanyaan yang tadi itu. Ilmu pengetahuan apa saja yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah? Nah, ilmu yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah diantaranya ada ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu apa lagi? Astronomi, dan juga ada ilmu apa lagi? Ilmu matematika. Nah, siapa saja sih ilmuwan Muslim yang terkenal pada masa Daulah Abbasiyah? Ada yang tahu? Nah, ilmuwan Muslim pada masa Daulah Abbasiyah yang terkenal diantaranya ada Al-Kindi, ada Ibnu Sina, ada Al-Khawarizmi, dan ada Al-Bantani. Dan tentunya ini masih banyak lagi ilmuwan Muslim, ya, yang terkenal pada masa Daulah Abbasiyah. Ini Ibu ambil salah satunya, ini yang paling terkenal pada saat itu, yaitu sekali lagi ada Al-Kindi, ada Ibnu Sina, ada Al-Khawarizmi, dan juga ada Al-Bantani. Lantas ilmu pengetahuan apa saja yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah? Di antaranya ada ilmu filsafat, terus ada ilmu matematika, ada ilmu kedokteran, dan juga ada ilmu astronomi. Nah, untuk mengetahui lebih banyak tentang ilmuwan Muslim dan ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah, sekarang silakan kalian duduk berkelompok. Apa ini sudah berkelompok duduknya? Nah, sesuai dengan yang disepakati di pertemuan yang lalu, ya. Nah, nanti silakan kalian berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Kalian nanti pilih salah satu ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah dan didiskusikan dengan kelompoknya. Nanti silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Terus setelah itu nanti setiap kelompok akan diberikan kesempatan untuk bertanya, ya, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Contoh misalkan kelompok satu bertanya ke kelompok tiga, kelompok tiga bertanya ke kelompok 4, dan seterusnya. Dan kita akan menggunakan metode snowball throwing. Jadi nanti silakan kalian buatkan pertanyaan. Pertanyaan itu dibuatkan menjadi sebuah bola. Bola itu silakan kalian lemparkan kepada kelompok yang kalian
khalifah. Selain itu, ilmu astronomi juga ada kaitannya dengan kebetulan religius seperti penentuan waktu sholat, arah qiblat, serta penentuan bulan-bulan dalam kalender Islam yang memotivasi perkembangan dan studi lebih lanjut dalam dunia. Ilmuwan yang terkenal pada masa Daulah Islam adalah Al-Bakari. Sekian dari kelompok saya. Tadi masing-masing kelompok sudah mendiskusikan salah satu ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah. Masuk ke sesi tanya jawab. Silakan masing-masing kelompok membuat sebuah bola yang mana di dalam bola tersebut sudah ada pertanyaan yang nanti akan ditunjukkan kepada kelompok lain. Ya, contoh misalnya seperti ini nih. Kalian buat pertanyaan, terus setelah itu dibuatkan menjadi sebuah bola seperti ini. Nah, bola ini silakan kalian lemparkan kepada kelompok yang kalian tuju. Ya, paham? Seperti yang kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Silakan membuat pertanyaan untuk kelompok lain. Masing-masing kelompok membuat satu pertanyaan
bagi pengetahuan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduknya kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, tadi setelah kalian mendiskusikan beberapa ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Daul Abbasiyah serta ilmuwan-ilmuwan muslim yang terkenal pada masa Daul Abbasiyah. Jadi kita tarik kesimpulan dari hasil diskusi tiap-tiap kelompok kalian tadi ya. Kesimpulannya adalah pada masa Daul Abbasiyah itu banyak ilmuwan muslim yang memiliki integritas akidah dan penguasaan dalam ilmu agama dan sains. Nah, mereka itu memberikan kontribusi yang sangat besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu apa? Ilmu filsafat seperti yang telah tadi dikemukakan oleh kelompok 1. Terus ada ilmu apa lagi? Ilmu kedokteran yang tadi dibahas oleh kelompok berapa ilmu kedokteran? Kelompok 3. Dan ada ilmu astronomi yang tadi disampaikan oleh kelompok 4. Juga ada ilmu matematika yang disampaikan tadi oleh kelompok 2. Nah, sikap teladan apa yang bisa kita ambil dari materi yang telah tadi kita pelajari? Yang pertama yaitu semangat belajar yang tinggi. Nah, kalian harus lebih semangat lagi ya dalam mencari ilmu. Kalian harus lebih semangat lagi dalam belajar. Ibu mau tanya nih, apakah hari ini kalian lebih semangat belajar? Kalau semangat, silakan menunjukkan dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Apalagi menghargai ilmu dan ilmuwan, ya. Dan yang ketiga, keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu sains. Jadi kalian jangan hanya mencari ilmu pengetahuan sains saja, tapi antara ilmu sains dan ilmu agama itu harus seimbang. Nah, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan belajar ini, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan dalam bentuk latihan soal pendek. Silakan kerjakan dan nanti dikumpulkan. Silakan kerjakan. Sampai besok. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal. Silakan dikerjakan. Silakan kerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan kerjakan.
Dan di minggu yang akan datang kita akan belajar masih di materi meneladani ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Nanti kita akan belajar membuat poster, ya. Jadi yang tadi sudah kalian diskusikan nanti dibikinkan ke dalam sebuah poster. Nanti silakan alat dan bahannya dipersiapkan dan dibawa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih.